بين الرجاء والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي، بالجمال عبادة، حسن التأمل بالإله وصال. ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa ta'ala because of His blessings and His mercy, so we can attend and gather here in this class in good condition and happy situation. The second one, pray and salutation or be delivered to our beloved Prophet Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, class, before we are going to start our lesson today, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, bisa mohon izin di sini ketua kelasnya siapa nak? Rasya, silakan berdiri untuk memimpin doa baca surah Al-Fatihah. Silakan Rasya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Thank you Rasya. Teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, Ustaz akan coba absen dulu ya. Seperti biasa, yang belum dimulai. Seperti biasa, yang saya bisa sebutkan boleh memberikan salam terbaik. Abad Razes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Askira Luna. Askira Luna ada? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi. Danis Alzam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi semuanya masuk semua ya, kecuali yang nggak masuk. Kita doakan teman-teman yang tidak hadir karena sakit atau karena berhalangan atau karena apapun, semoga sakitnya Allah angkat, semoga urusannya Allah mudahkan. Amin. Kaitan pembelajaran materi hari ini dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang meniti hidup yang mulia. Salah satunya adalah berhusnuzon dan lain-lainnya. Kira-kira teman-teman, ada nggak sih kaitannya kita sebagai seorang muslim berusaha hidup dengan mulia dan kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu beriman kepada malaikat? Kira-kira ada yang bisa memberikan komentar? Ada nggak sih kaitannya berusaha hidup mulia dengan beriman kepada malaikat? Ada nggak? Ada. Ya kalau ada boleh tunjuk tangan, nggak apa-apa. Ya silakan. Wakilnya beriman di malaikat Ridwan dan jadi kita harap yakin akan adanya surga dan neraka. Masya Allah. Masya Allah. Komentarnya lebih berbobot daripada yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya badannya lebih berbobot. Ya,
Selalu always, tidak pernah never. Kalau berbuat baik dan juga ibadah karena siapa tahu besok akan meninggal. Waduh. Juga. Tapi juga apa yang dikatakan oleh Mirza? Kamu siapa? Salwa dan apa seseorang muslim meyakini bahwasanya malaikat itu real, ada. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk tadi awal bilang senantiasa berbuat baik, senantiasa ada yang namanya senantiasa merasa diawasi oleh Allah lewat malaikat. Kita punya Tuhan pencipta alam semesta Allah. Allah menciptakan kita itu enggak gratis, tapi dengan visi dan misi tertentu, teman-teman. Ada yang tahu nggak alasan Allah atau visi Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Ada yang mau nebak lain? Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Beribadah kepadanya. Yes, beribadah boleh. Kenapa? Karena memang ada ayat itu, teman-teman. Kalian pasti pernah dengar nih. Kalau bisa baca, kalian pasti pernah dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna Wal insa illa liya'budun. Yang pertama, harapannya dengan belajar ini kita dapat meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu kaitannya erat dengan iman. Seperti itu ya. Yang kedua, lihat, ini paling penting teman-teman. Ini buah dari sikap iman kita pada malaikat. Apa? Diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, nanti juga bisa akan tanyakan di akhir pertemuan, kenapa sih kita harus melakukan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, dan apa kaitannya sama beriman kepada malaikat? Kedua adalah beriman kepada para malaikat. Jika kamu adalah seorang muslim, maka kamu harus percaya akan adanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang mempunyai tugasnya masing-masing. Malaikat-malaikat ini memang tak bisa kita lihat. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Silakan. Ingat ya, namanya pendapat itu tidak ada benar dan tidak salah. Semua orang diskusi sebentar, bisa kasih waktu 1 menit buat diskusi. Kira-kira ini tadi apa sih pelajarannya? Ridwan Baqarah ayat 22. Yang bisa melihatnya seperti tadi dan terus jumlah malaikat tidak diketahui, tapi yang banyak kita ketahui itu cuma ada 10. Terus tugas-tugas malaikat masing-masing ada. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menunjukkan waktu dan meniupkan ruh pada jatuh. Kita selalu diawasi oleh para malaikat, dan juga itu adalah rukun iman yang kedua setelah Allah. Dan hanya beberapa orang saja yang bisa melihat malaikat dengan atas izin Allah. Terus jumlah malaikat nggak ada yang tahu, dan hanya Allah yang tahu persisnya ada berapa. Tapi yang wajib kita imani ada 10. Kita sebagai manusia harusnya sudah sedianya punya sikap merasa senantiasa diawasi Allah melalui malaikat-malaikatnya, sehingga ketika kita berjalan dalam kehidupan ini kita dapat apa namanya teman-teman, bahasanya teman kamu tadi, dapat senantiasa berhati-hati. Kita tahu mana hal yang baik untuk kemudian kita lakukan, mana hal yang buruk untuk kemudian kita hindarkan. Harusnya bisa dihindari dengan itu. Tapi terima kasih sudah bisa sampaikan di mukadimah. Arahnya adalah masing-masing kelompok akan mendapatkan
berupa bentuk video, mengamati video, dan membuat pertanyaan, menganalisa serta menjawabnya. Oke, satunya lagi artikel, sama, menganalisa dan menjawab pertanyaan serta membuat pertanyaan bagi kelompok yang satu, bagi kelompok dua, Ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, artikel satu ini kalau nggak salah kalian baca, kalian buat analisa dan kalian buat pertanyaan kalau nggak salah, oke? Coba dilihat aja nanti ya. Selanjutnya diskusi, nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang bermain, silakan. Malaikat, karena malaikat itu kita harus meyakini kalau malaikat itu ada dan mereka selalu taat kepada Allah. Dengan kita percaya kepada malaikat itu membuat kita lebih tenang dan berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta senantiasa melakukan perintah Allah. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang bersifat gaib dan termasuk dalam rukun iman yang kedua. Questions? Pertanyaan pertama. Oke guys, disimak. Untuk apa Allah diciptakan malaikat? Untuk apa Allah menciptakan malaikat? Satu. Yang kedua, mengapa Allah menciptakan malaikat padahal Dia Maha Kuasa? Yang kedua hampir sama tapi lebih ada yang beda-beda ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat padahal kan Allah sendiri udah Maha Kuasa? Yang ketiga, bagaimana cara kita mengimani malaikat dengan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai siswa? Wah, dalam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dari artikel yang kita baca, itu kita dapat menyimpulkan bahwa bahwa percaya kepada malaikat membuat umat muslim lebih waspada dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari karena merasa adanya pengawas yang melekat pada dirinya. Kepercayaan tentang wujud malaikat juga menambah keyakinan kita tentang kuasa Allah dalam menciptakan serta memenuhi jiwa manusia dengan rasa tenang. Oke, lanjut dengan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama, tadi pertanyaannya itu diutus Allah untuk keperluan manusia di atas manusia mereka. Terus kalau pertanyaan kedua, hampir sama kayak pertanyaan pertama. Di sekolah kita bisa meneruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, tidak menyontek, pekerjaan teman, baik kalau matematika minat,
Terus piket ya. Maksudnya berpiket. Terus anak siapa? Sholat. Berarti peraturan. Sholatnya. Tuh. Peraturan ditepati Sebagai siswa ya di sini ya. sebagai siswa di sini. Karena kita siswa Oke, guys. sebagai siswa. Oh, Mengikuti peraturan sekolah dengan jujur. Berbicara dengan benar, jangan kasar. Jangan Kita hindari kita Jangan bicara kasar ya. non toksik. Nggak toksik. Melestarikan lingkungan yang anti toksik. Masya Allah. Udah ya? Ya. Sudah, tadi yang kedua bagaimana? Yang Mau kedua dijawab? jadinya Allah menciptakan malaikat bukan karena dia gak mampu ngurusin dia sendiri, tapi karena justru karena kekuasaannya maka diciptakan malaikat untuk mengabdi padanya. Sama kayak manusia, hanya saja tugas mereka berbeda-beda dan tempatnya juga berbeda. Bagus sekali. Kalau kalian melakukan maksiat, berarti Anda bodoh. Karena sesungguhnya orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh maksiat karena malaikat akan selalu mengawasi kita. Kenapa faktanya banyak orang yang tahu ada malaikat tapi mereka tetap bermaksiat? Bodoh. Kamu ada bisa bagi bodoh? Yang maksiat melupakan bahwa malaikat selalu mengawasi kita dan bisa mencatat amal buruk kita. Yes. Yang pertama, apa salah satu penyebab orang-orang melakukan maksiat? Penyebab orang-orang memaksiat. Good, bagus. Ada mau satu lagi? Terakhir. Sebutkan 2 contoh bermaksiat di lingkungan sekolah dan jelaskan cara untuk memperbaiki maksiat tersebut. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mau kasih analisis kita dari video tadi. Itu bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah maka dia bodoh, dan semua orang yang takut kepada Allah maka dia alim taat kepada Allah. Dia menjadi orang bodoh karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Karena jika rasa takutnya kepada Allah sempurna, dia tidak akan bermaksiat. Karena itulah para ulama disebut sebagai orang yang paling takut kepada Allah. Terus kaitannya dengan materi malaikat itu, jika mereka berilmu dan takut kepada Allah, maka pastinya mereka mengetahui bahwa malaikat selalu bersama kita dan menghindari perilaku kemaksiatan. Pertanyaan pertama, apa penyebab orang bermaksiat itu? Karena dia rasa takut kepada Allah itu kurang, jadinya dia bodoh. Yang pertama contoh maksiat di sekolah itu kesetiakawanan satu kelas dengan kompak gak mengingatkan PR yang pernah diberikan guru agar gak diperiksa. Itu Gimana? Kesetiakawanan satu kelas gak mengingatkan ada PR. tidak mengingatkan ada PR. Ya. Itu maksiat itu benar. Oke, terus Itu cara memperbaikinya adalah dengan kesadaran diri sendiri untuk mengerjakan PR, jangan ditunda-tunda. oke, kesadaran lanjut. Terus yang kedua itu pacaran ya, tidak boleh pacaran itu. Kalau di sekolah nggak boleh ya, kalau di luar di luar boleh nggak? Pacaran di sekolah boleh, di sekolah nggak boleh, di luar nggak juga ya. Cara mengatasinya gimana tuh? Barangkali nanti Rasya bisa menyimaknya atau Ya cara mengatasinya itu antara hanya menjadi sebagai teman atau langsung nikah. Udah? Oke teman-teman, kasih kesempatan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Boleh kembali. Ini memang kemampuan yang terlihat sederhana, betul? Cuma nanya, cuma bertanya. Tapi yang tadi sudah disampaikan, ada istilah, bisa dengarkan dulu. Ada istilah as-su'al miftahul ilmi. Soal itu, pertanyaan itu, bertanya itu merupakan sebagian dari ilmu atau pembuka ilmu.
semakin orang mudah untuk bertanya tentang suatu hal atau apapun, maka dia akan semakin besar kemungkinan memperoleh banyak ilmu seperti itu. Jangan pernah berpikir bahwasanya skill bertanya itu gampang, betul? Sepakat ya? Jadi kalau kata yang tadi Mia waktu ditanya, kenapa penyebab orang berbuat maksiat? Kalau tadi kan Najis langsung bilang, bodoh. Nah bodoh, langsung gitu, nunjuknya nggak bisa lagi, bodoh. Berarti juga ada orang, oke? Tapi kalau tadi Mia menjawabnya dengan rapi. Kenapa? Karena rasa takut yang ada pada diri seorang itu kurang. Karena kalau orang punya rasa takut yang maksimum, kira-kira mudah atau sulit buat dia untuk bermaksiat kepada Allah? Sulit lah. Ada yang namanya muraqabatullah. Muraqabatullahi. Apa itu muraqabatullah? Itu adalah perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Teman-teman, faktanya ya, kita lebih takut ketahuan sama orang ketimbang takut dilihat oleh Allah. Betul nggak sih? Betul ya. Ini termasuk kita, termasuk sebaik. Sekecil apapun kita berbuat baik, Allah akan balas kebaikan kita. Sebesar apapun atau sekecil apapun keburukan kita, Allah pasti akan catat dan Allah akan balas keburukan kita. Semoga kita semuanya dapat menjadi pribadi yang beriman kepada malaikat secara maksimal. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah secara maksimal. Itu saja dari Serbayu. Terima kasih banyak sekali lagi sudah memberikan atensi yang luar biasa di kesempatan pelajaran ini. Terakhir, let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. And doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.